Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional melaporkan realisasi anggaran hingga 19 Oktober lalu baru mencapai 49,5% dari total pagu. Dana yang telah diserap sebesar Rp344,43 triliun dari total anggaran Rp695,2 triliun. Dari 6 klaster yang ditetapkan, penyerapan tertinggi terdapat di sektor perlindungan sosial yang mencapai hampir 82%. Sementara sektor pembiayaan korporasi belum terlaksana. Ketua Satgas PEN, Budi Gunadi Sadikin, menargetkan tambahan realisasi minimal Rp100 triliun pada kuartal 4 tahun ini demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bank Mandiri dipastikan akan menggenggam mayoritas saham BRI Syariah pasca merger 3 bank syariah plat merah rampung. Dengan penunjukan BRI Syariah menjadi bank penerima hasil merger atau surviving entity, Bank Mandiri akan menguasai 51% saham, sementara BNI 25%, BRI 17,4%, dana pensiun lembaga keuangan BRI 2%, dan publik 4,4%. Sementara itu, lembaga pemeringkat kredit global Moody's Investor Service menyatakan, total aset hasil leburan merger 3 bank syariah tersebut yang senilai Rp215,6 triliun akan setara dengan 2% dari total aset seluruh perbankan di Indonesia per 30 Juni 2020. Pemerintah akan menggelontorkan $2 miliar Amerika demi mengurangi kesenjangan digital pada 2021. Dana itu akan digunakan untuk pembangunan teknologi komunikasi dan informasi atau ICT. Teknologi ICT akan mengakselerasi akses layanan internet di berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya, masih ada 12.000 desa di tanah air yang saat ini tak terjangkau akses internet. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, program ini termasuk dalam agenda pemerintah hingga melebarkan defisit APBN pada level 5,7% terhadap produk domestik bruto pada 2021. Krisis akibat COVID-19 kini memaksa maskapai Cathay Pacific memangkas 5.900 pekerjanya. PHK tak terhindarkan meskipun perusahaan telah menerima paket penyelamatan senilai $5 miliar Amerika Serikat dari pemerintah Hong Kong. Setelah sepanjang semester 1 tahun ini, Cathay dinyatakan merugi setara $1,3 miliar Amerika Serikat. Tidak hanya itu, anak perusahaannya, Cathay Dragon, yang dikhususkan untuk melayani penerbangan jarak pendek di Asia, juga ditutup. Seiring upaya restrukturisasi, maskapai akan mengupayakan perubahan ketentuan dalam kontrak dengan pilot dan awak kabin yang diproyeksi menelan biaya $283,9 juta Amerika Serikat. Utang publik di Inggris meroket ke level tertinggi sejak 1960. Utang publik mencapai 2.060 triliun pound sterling atau setara dengan 103,5% dari PDB negeri Ratu Elizabeth. Lonjakan pinjaman terjadi pada periode April hingga September, yakni mencapai 208,5 miliar pound sterling. Pinjaman ini setara dengan 6 kali lipat dalam periode yang sama tahun lalu. Meluapnya pinjaman publik dipicu oleh pengeluaran terkait virus corona dan penurunan pendapatan pajak setelah pukulan ekonomi terbesar setidaknya sejak 1920-an. Inggris pun menghadapi resiko meningkatnya belanja di paruh kedua tahun fiskal berjalan karena kebijakan lockdown berlaku di sebagian besar Inggris.